Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan yang memuakkan, menarik napas panjang, dan bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang sangat mengganggu? Mengapa saya sudah bekerja begitu keras, mengorbankan waktu tidur, bahkan melewatkan momen berharga bersama keluarga, namun saldo rekening saya seolah jalan di tempat? Ini adalah sebuah paradoks modern yang menjebak jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah ilusi kolektif yang menanamkan doktrin bahwa satu-satunya jalan menuju kemakmuran adalah dengan menukar keringat dan waktu sebanyak mungkin. Kita dididik sejak kecil dengan narasi linear. Belajar yang rajin, dapatkan nilai bagus, cari pekerjaan aman, dan bekerjalah sampai tua. Namun, realitas ekonomi tidak bekerja dengan sentimen seperti itu. Jika kerja keras adalah satu-satunya variabel penentu kekayaan, maka kuli bangunan yang mengangkat beban berat di bawah terik matahari atau petani yang membungkuk di sawah dari subuh hingga senja seharusnya menjadi orang-orang terkaya di muka bumi ini. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Kekayaan dalam arti yang sesungguhnya bukan sekadar tampilan kemewahan di media sosial, melainkan kebebasan finansial yang absolut bukanlah hasil dari seberapa banyak keringat yang Anda teteskan, melainkan seberapa besar nilai atau value yang mampu Anda berikan, dan seberapa cerdas sistem yang Anda bangun. Ada sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara menjadi sibuk dan menjadi produktif secara finansial. Banyak dari kita terjebak dalam perlombaan tikus, berlari di atas roda putar, yang tidak pernah membawa kita kemana-mana, semata-mata karena kita tidak pernah dibekali dengan perangkat lunak atau skill set yang tepat untuk memahami permainan uang. Sekolah mengajarkan kita sejarah, biologi, dan kalkulus, namun ironisnya, institusi pendidikan hampir tidak pernah mengajarkan bagaimana cara mencetak uang, bagaimana cara menahannya agar tidak lari, dan bagaimana cara menyuruh uang itu bekerja keras untuk kita. Dalam video kali ini, kita tidak akan berbicara tentang tips receh cara cepat kaya atau skema investasi bodong yang menjanjikan angin surga. Kita akan membedah, menelanjangi, dan mempelajari kembali fondasi dasar ekonomi pribadi yang seringkali diabaikan. Kita akan menyelami 3 keterampilan wajib, atau the 3 fundamental skills yang menjadi benang merah di antara para miliarder, pengusaha sukses, dan investor legendaris. Ketiga skill ini adalah sebuah rantai yang tidak boleh putus. Jika Anda hanya memiliki satu tanpa yang lain, bangunan kekayaan Anda akan runtuh. Persiapkan catatan Anda, buka pikiran Anda, karena apa yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan berpotensi mengubah arah finansial hidup Anda selamanya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami pilar yang pertama, sebuah kemampuan yang menjadi pintu gerbang dari segala bentuk pendapatan. Mari kita masuk ke pilar pertama, fondasi dasar dari segala bentuk kekayaan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang besar, atau yang sering kita sebut sebagai high income skill. Banyak orang salah kaprah dengan mengira bahwa memiliki gelar akademis tinggi atau keahlian teknis yang rumit otomatis akan mendatangkan uang. Padahal, dunia ini penuh dengan seniman berbakat yang kelaparan, penulis jenius yang bukunya tidak terjual, atau programmer hebat yang gajinya pas-pasan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak memiliki jembatan yang menghubungkan keahlian mereka dengan pasar yang membutuhkan. Disinilah letak krusial dari high income skill, dan raja dari segala skill ini adalah kemampuan penjualan, sales, persuasi, dan negosiasi. Anda mungkin alergi mendengar kata sales atau merasa bahwa berjualan adalah pekerjaan rendahan. Namun sadarilah bahwa setiap interaksi manusia pada dasarnya adalah bentuk penjualan. Saat Anda melamar kerja, Anda sedang menjual diri Anda. Saat Anda mengajak pasangan makan malam, Anda sedang menjual ide. Dan saat seorang CEO mempresentasikan visi perusahaan, dia sedang menjual masa depan. Tanpa kemampuan untuk menjual atau memersuasi orang lain untuk menukarkan uang mereka dengan nilai yang Anda tawarkan, bisnis apapun akan mati dan karir apapun akan stagnan. Kemampuan copywriting, menulis untuk menjual, public speaking, berbicara untuk memengaruhi, atau digital marketing adalah turunan dari skill persuasi ini.
Bayangkan tubuh manusia. High income skill adalah jantung yang memompa darah ke seluruh organ. Tanpa jantung yang kuat, tidak ada darah yang mengalir, dan organ lain, investasi, tabungan akan mati. Orang-orang kaya memahami bahwa uang adalah alat tukar nilai. Semakin besar masalah orang lain yang bisa Anda selesaikan, dan semakin baik Anda mengomunikasikan solusi tersebut, semakin besar pula imbalan finansial yang akan Anda terima. Ini bukan tentang memanipulasi orang, melainkan tentang mentransfer keyakinan bahwa apa yang Anda miliki, baik itu produk, jasa, atau gagasan, akan membuat hidup mereka lebih baik. Jadi, jika saat ini Anda merasa penghasilan Anda belum memuaskan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan ekonomi atau atasan Anda. Coba evaluasi kembali. Apakah Anda sudah memiliki skill yang memungkinkan Anda dibayar berdasarkan hasil, bukan berdasarkan waktu? Pekerjaan yang hanya menukar waktu dengan uang memiliki batasan yang nyata, karena waktu Anda terbatas 24 jam sehari. Namun, high income skill memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dari batasan waktu tersebut. Seorang closer handal bisa mendapatkan komisi puluhan juta rupiah hanya dari satu panggilan telepon berdurasi 30 menit. Sementara seorang buruh mungkin butuh berbulan-bulan untuk mendapatkan jumlah yang sama. Fokuslah untuk mengasah kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemasaran. Jadilah seseorang yang mampu mendatangkan omzet atau pendapatan bagi perusahaan atau bisnis Anda, karena orang yang mampu mendatangkan uang akan selalu dibayar paling mahal dalam ekosistem ekonomi manapun. Ini adalah langkah pertama, perbesar keran pemasukan Anda hingga deras, sehingga Anda memiliki surplus modal untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah Anda menguasai seni menghasilkan uang dan keran pendapatan Anda mulai mengalir deras, Anda akan menghadapi musuh baru yang jauh lebih licik dan seringkali tidak terlihat, yaitu ketidakmampuan mengelola arus kas tersebut. Inilah mengapa kita sering mendengar kisah tragis pemenang lotre yang kembali miskin dalam 3 tahun, atau atlet profesional bergaji miliaran yang bangkrut begitu pensiun. Masalahnya bukan pada seberapa banyak uang yang masuk, melainkan pada seberapa banyak uang yang mampu Anda pertahankan. Disinilah financial literacy atau kecerdasan finansial berperan sebagai benteng pertahanan. Tanpa skill ini, berapapun uang yang Anda hasilkan akan selalu terasa kurang. Ada sebuah hukum ekonomi perilaku yang disebut hukum Parkinson, yang menyatakan bahwa pengeluaran akan selalu naik menyesuaikan dengan tingkat pendapatan. Jika Anda tidak memiliki disiplin dan literasi finansial, kenaikan gaji Anda hanya akan berujung pada kenaikan gaya hidup, mobil yang lebih mewah, rumah yang lebih besar, namun saldo bersih Anda tetap nol. Inti dari kecerdasan finansial sebenarnya sederhana namun sulit dipraktikkan. Kemampuan untuk membedakan dengan tegas antara aset dan liabilitas. Definisi ini seringkali dikaburkan oleh standar akuntansi yang rumit. Namun mari kita sederhanakan ala Robert Kiyosaki. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku Anda. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Banyak orang terjebak dalam ilusi kekayaan semu. Mereka membeli rumah mewah yang mereka tinggali sendiri dan menganggapnya sebagai aset terbesar. Padahal, rumah tersebut terus-menerus menyedot uang untuk pajak, perawatan, dan cicilan tanpa menghasilkan arus kas. Mereka membeli mobil mewah dengan kredit, berpikir itu adalah simbol kesuksesan, padahal itu adalah liabilitas yang nilainya terdepresiasi setiap hari. Orang kaya yang sesungguhnya fokus pada pengumpulan aset produktif, saham, obligasi, properti sewaan, bisnis, sebelum mereka membeli kemewahan. Kemewahan bagi mereka adalah reward yang dibeli dari hasil keuntungan aset, bukan dari modal pokok. Selain itu, literasi finansial juga mencakup pemahaman tentang pajak, manajemen risiko, dan proteksi kekayaan. Anda harus memahami kemana saja uang Anda pergi setiap bulannya. Anda harus menjadi menteri keuangan bagi rumah tangga Anda sendiri. Ini berarti melakukan penganggaran yang ketat, menghindari utang konsumtif yang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman online, dan membangun dana darurat yang solid.
Bayangkan kekayaan Anda sebagai sebuah wadah penampungan air. High income skill adalah pipa yang mengalirkan air ke dalamnya. Namun, jika wadah tersebut penuh dengan lubang-lubang kecil bernama gaya hidup boros, utang jahat, dan buta finansial, maka sederas apapun air yang masuk, wadah itu tidak akan pernah penuh. Anda hanya akan menjadi saluran uang yang lewat. Uang masuk dari tangan kanan dan langsung keluar dari tangan kiri ke saku orang lain. Oleh karena itu, sebelum Anda bermimpi menjadi kaya raya, belajarlah untuk menghormati uang yang sudah ada di tangan Anda. Kelola dengan bijak, hiduplah di bawah kemampuan Anda, dan siapkan surplus dana untuk memasuki pilar terakhir yang paling ajaib. Sampai di tahap ini, Anda sudah memiliki kemampuan menghasilkan uang yang besar, dan kemampuan untuk menjaganya agar tidak bocor. Namun, jika Anda berhenti di sini, Anda masih harus bekerja seumur hidup untuk mempertahankan gaya hidup Anda. Untuk mencapai kebebasan yang sejati, di mana Anda bisa tidur nyenyak sementara kekayaan Anda terus bertumbuh, Anda harus menguasai skill ketiga, investasi dan leverage. Ini adalah fase di mana Anda berhenti bekerja untuk uang, dan mulai mempekerjakan uang Anda untuk bekerja bagi Anda. Investasi bukan sekadar menabung. Menabung hanya mengamankan uang dari pencurian, tapi tidak mengamankannya dari inflasi. Investasi adalah tentang menanamkan modal pada instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan nilai atau menghasilkan arus kas pasif, dividen, sewa, royalti. Disinilah keajaiban dunia ke-8 menurut Albert Einstein bekerja, yaitu compound interest atau bunga majemuk. Uang yang Anda investasikan akan menghasilkan anak, dan anak-anak uang tersebut akan menghasilkan cucu, menciptakan efek bola salju yang semakin lama semakin besar tanpa Anda perlu menyentuhnya lagi. Namun, rahasia terbesar para miliarder bukanlah sekadar investasi biasa, melainkan penggunaan leverage. Leverage adalah kemampuan untuk menghasilkan dampak yang besar dengan upaya yang minimal. Ada beberapa jenis leverage yang bisa Anda gunakan. Pertama adalah financial leverage, di mana Anda menggunakan modal bank atau investor untuk membeli aset produktif yang nilainya jauh lebih besar daripada uang yang Anda miliki sendiri. Kedua adalah human leverage, yaitu dengan mempekerjakan karyawan atau mendelegasikan tugas, sehingga Anda bisa memiliki ribuan jam kerja produktif dalam satu hari. Sesuatu yang mustahil dilakukan jika Anda bekerja sendirian. Ketiga, dan yang paling relevan di era digital ini, adalah technology and media leverage. Dengan membuat kode program, konten video, atau produk digital sekali saja, produk tersebut bisa melayani jutaan orang secara bersamaan tanpa biaya tambahan yang berarti. Bayangkan perbedaan antara seorang dokter bedah dan seorang investor saham atau pemilik bisnis. Dokter bedah, meskipun bayarannya sangat mahal, memiliki batasan fisik. Jika tangannya sakit atau dia pergi berlibur, pendapatannya berhenti. Dia tidak memiliki leverage. Sebaliknya, seorang investor seperti Warren Buffett bisa sedang membaca koran atau tidur siang, namun aset-aset perusahaannya di seluruh dunia terus beroperasi, karyawan-karyawannya terus bekerja, dan sistemnya terus mencetak uang. Inilah tujuan akhir dari permainan kekayaan. Anda harus bertransformasi dari seorang active earner menjadi seorang capital allocator. Skill ini menuntut kesabaran, visi jangka panjang, dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Ini tentang menunda kesenangan hari ini demi kelimpahan yang luar biasa di masa depan. Ketika Anda berhasil menggabungkan high income skill untuk modal awal, financial literacy untuk manajemen, dan investing and leverage untuk percepatan, maka kekayaan bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah kepastian matematis. Sahabat finansial sekalian, kita telah menempuh perjalanan panjang membedah anatomi kekayaan melalui 3 skill fundamental ini. Penting untuk dipahami bahwa ketiga skill ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri atau dilakukan secara acak. Ada urutan logis yang harus Anda hormati. Jangan bermimpi menjadi investor kelas kakap jika Anda belum memiliki arus kas yang kuat atau jika manajemen keuangan Anda masih berantakan. Banyak orang bangkrut karena mencoba melompati tangga,
Mereka mencoba berinvestasi dengan uang pinjaman tanpa memiliki fondasi income yang stabil, atau mereka memiliki income besar, tapi langsung dihabiskan untuk gaya hidup sebelum sempat diinvestasikan. Mulailah dari posisi Anda sekarang. Jika Anda masih bergulat dengan tagihan bulanan, fokuslah 100% untuk mengasah high income skill Anda. Pelajari penjualan, pelajari pemasaran, jadilah begitu ahli dalam bidang Anda sehingga pasar tidak bisa mengabaikan Anda. Setelah arus kas membaik, perketat ikat pinggang dan pelajari financial literasi. Jadilah pelit untuk hal-hal konsumtif, tapi royal untuk membeli aset. Dan ketika surplus modal sudah terbentuk, mulailah belajar menjadi investor yang bijak. Gunakan daya ungkit dan biarkan waktu serta bunga majemuk mengerjakan sisanya. Perjalanan menuju kekayaan adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Tidak ada jalan pintas yang legal dan bermoral. Namun, dengan menguasai ketiga skill ini, Anda sedang membangun sebuah ekosistem kehidupan di mana uang hanyalah sebuah alat yang memberi Anda kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Ingatlah, kekayaan bukan tentang berapa banyak uang yang Anda miliki di bank, tapi tentang seberapa banyak pilihan yang Anda miliki dalam hidup. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini.